bersama kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memulai pujian. Tetap kita dalam hadirat Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat Tuhan. Berikanlah jiwa
Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan ibadah pujian kami. Kau berikan kami kekuatan, supaya kami bersuka-cita bersorak-sorai untuk memuji nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Kita angkat pujian. Kita lanjutkan pujian kita. Kami yang telah ditebus. Kesembuhan dan mujizat yang lain sebenarnya kita selalu mengalaminya, cuma kadang-kadang kita tidak menyadarinya karena setiap napas kita juga adalah mujizat daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan sambut firman Tuhan. Kita akan cari wajah Tuhan pagi ini. Kita angkat pujian, ku cari wajah-Mu.
Allah kami Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, mengarah perlindungan dan sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan Tuhan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang Terima kasih Tuhan Yesus, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yahweh, pencipta langit dan bumi, Elohim Yakub, Allah kami yang hidup, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkaulah Tuhan pencipta hari langit dan bumi. Engkaulah Tuhan yang mempunyai lautan daratan serta segala yang ada di dalamnya. Engkaulah Allah yang kami sembah, Tuhan yang membelah laut Teberau. Engkau Allah yang kami sembah, yang merobohkan tembok Yeriko. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Allah yang menurunkan roti manna dari surga. Engkaulah Allah yang kami sembah, yang datang di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Allah Roh Kudus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Engkau yang kami sembah di dalam kepenuhan, dalam pengurapan kekudusan dari Allah Roh Kudus, menaungi kami, melingkupi kami, memenuhi seluruh kehidupan kami. Biarlah tubuh jiwa roh kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Allah yang hidup, penuhilah kami. Roh Allah yang kudus, urapilah kami. Baptislah kami di dalam nama Yesus. Berkati kami dalam hadirat Tuhan pada siang hari ini. Pulihkanlah kami. Berikan kami hati yang lembut, buang hati yang keras. Dalam nama Yesus, Engkau patahkan segala kuasa iblis. Engkau hancurkan segala hikmat dunia. Engkau yang melenyapkan segala hikmat-hikmat duniawi. Biarlah kami dipenuhi dengan hikmat Allah, roh pengertian, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Firman itulah Allah yang menjadi Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang menghidupkan firman itu, meneguhkannya, memberkatinya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Shalom, salam, amin. Puji Tuhan yang semangat. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita menerima firman Allah. Satu kebenaran yang hari ini kita harus benar-benar mengetahuinya Bapak Ibu, karena kita sekarang berada di zaman akhir. Oke? Nah, kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah serupa, segambar dan seturut
dengan Tuhan. Itu rancangan Allah yang pertama sekali bagi kehidupan kita, atau bagi Adam secara khusus. Kita dibentuk, kita diciptakan, kita dijadikan serupa segambar dengan Allah. Dan Adam jatuh dalam dosa, maka gambar Allah itu hilang. Ya, maka bangunan Allah di dalam manusia itu rusak parah. Ya, sehingga kehidupan manusia tidak lagi serupa, tidak lagi sepadan, tidak lagi sesuai dengan rancangan Allah. Kita terhilang. Manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada satu rencana dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Ya, yang sampai sekarang mungkin masih banyak orang Kristen belum tahu apa arti keselamatan. Keselamatan dalam rancangan Allah yang sebenarnya adalah ketika Tuhan Allah ingin mengembalikan manusia yang sudah rusak gambarnya ini, yang sudah rusak bangunannya ini, yang sudah hilang dari segala kemuliaan Allah ini, yang sudah ada dalam kuasa iblis, yang sudah ada dalam hukum kebinasaan iblis. Nah, Allah ingin mengembalikan kita kembali kepada rancangan Allah semula, seperti ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Bagaimana caranya Tuhan mengembalikan kita dalam keselamatan, seperti ketika Adam belum jatuh dalam dosa. Dan ini bukan lebih berat kerja Tuhan, ya, memulihkan kita daripada ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa tidak ada yang dikorbankan. Halo? Ketika Bapa di sorga pertama kali menciptakan Adam dan Hawa, tidak ada yang dikorbankan. Tapi ketika manusia sudah berdosa dan sudah menjadi tawanan iblis, sudah menjadi kepunyaan iblis, karena dosa kita menjadi milik iblis, karena dosa kita menjadi hidup dalam kuasa iblis, kuasa maut. Sedangkan Allah ingin mengembalikan kita. Ini bukan mudah. Maka Allah memberikan anaknya. Siapa anaknya itu? Allah itu menjadi manusia. Allah itu harus merendahkan dirinya menjadi manusia. Dulu Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah, dan dia bilang, serupa segambar dengan saya, mirip dengan saya, sesuai dengan rancangan saya, kata Tuhan. Dihembuskannya jadi mudah. Tapi ketika manusia sudah berdosa, Allah tidak rela apa yang sudah diciptakannya ini menjadi milik iblis. Allah yang tadinya dengan segala kemuliaan, kebesaran, keagungan, kebesarannya, harus merendahkan dirinya untuk bisa merebut manusia tadi lagi yang berdosa tadi. Untuk sesaat manusia Allah itu seperti di bawah iblis untuk sesaat, tapi demi kita Allah mau. Demi kita Allah mau. Siapa? Tadi saya mengajari anak sekolah minggu, Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, mau. Jadi Allah tidak hanya menciptakan manusia segambar dengan manusia. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia itu segambar dengan dia. Tetapi ketika kita berdosa, Allah yang menjadi sama dengan kita. Kebalikannya. Dulu apa? Dulu kita yang seperti Allah. Ketika kita belum berdosa. Amin. Halo? Nah, ini harus kita pahami. Tapi setelah kita berdosa, Tuhan yang jadi apa? Manusia. Baik gak Tuhan itu? Dan ini bukan pekerjaan sebentar. Allah harus lahir dari rahim Maria, lahir di kandang domba, di keluarga Yusuf,
Ini proses. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tepatnya begini, sehingga Allah itu menjadi manusia yang disebut Yesus. Barang siapa menerimanya akan beroleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Ini sebenarnya dasar. Tapi saya mau beritahukan maknanya ini, saudara. Ya, jadi dalam perjanjian baru Allah menjadi manusia. Di dalam kitab Kejadian, manusia yang serupa dengan Allah. Ya, kita kan tinggal naik. Ya, susah bagi seorang bos kalau untuk menjadi hamba. Susah bagi seorang pemimpin untuk menjadi pelayan. Ya, susah bagi orang yang sudah kaya raya menjadi miskin, susah banget. Tapi itulah yang sedang dikerjakan Tuhan. Itulah keselamatan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya kita dalam gereja perjanjian baru sekarang ini, ya, saudara, apakah kita sudah benar-benar menerima Yesus? Halo? Kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-6 10. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 ayat 10. Ya, kita baca. Ya. Roma pasal 10 ayat 9 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudahkah saudara selamat? Karena dengan hati orang percaya, dia memperoleh pembenaran, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Apakah sesimpel itu? Nah, ingat, keselamatan di sini artinya adalah Allah mengembalikan manusia ke dalam rancangannya yang semula. Nah, untuk mengembalikan itu Allah yang jadi manusia. Sekarang kita bicara tentang hati. Bicara tentang apa? Hati. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah hatimu menerima Yesus? Benarkah hati kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan? Tolonglah. Ya, nah, saudara buka, kita baca Kejadian. Yehezkiel 36 ayat 26. Ini bicara tentang apakah sudah percaya kepada Yesus dengan hati. Yehezkiel 36 ayat 26. Kita baca berganti-gantian. Ya. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Atau sama-sama 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu,
dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Terus, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Nah, di sini saudara yang perlu perhatikan baik. Ketika saudara mengaku Yesus Tuhan, tidak sesederhana seperti kita mengucapkan janji yang sering kali kita lakukan. Engkau akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah bagimu apabila kamu kuberikan hati yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, saudara pernah ingat yang saya sampaikan? Kalau ini saya goncang, air putih yang keluar karena air putih yang masuk. Ya. Nah, kalau memang Yesus kita mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, maka ketika hidup kita digoncang, maka Yesus juga yang keluar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, nah, ketika Tuhan masuk ke dalam, ketika saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, amin. Semuanya percaya Yesus? Halo? Ya, nah kalau semuanya percaya Yesus, pertanyaannya, apakah Tuhan sudah mengubah hatimu? Karena Tuhan akan tidak memakai hati yang lama ketika dia masuk. Ingat, ketika kita berdosa, ya, ketika manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kita ini miliknya iblis. Kita ini miliknya setan. Sama dengan saudara membeli mobil bekas atau kendaraan bekas. Ya, kita beli, kita balik nama. Tidak lagi menjadi pemilik yang lama, tapi menjadi pemilik yang baru karena kita sudah beli dia. Jadi ketika Yesus menebus kita, itu dia membeli kita dari iblis. Nah, itu yang saya katakan tadi, Tuhan untuk sedikit waktu dia merendahkan dirinya di bawah iblis, supaya dia bisa menebus kita. Sehingga Yesus itu rela disalib, rela dikutuk di kayu salib, dikuburkan di Golgota itu. Itulah dia merendahkan dirinya demi mendapatkan kita. Nah, ketika manusia didapati oleh Allah dengan tebusannya, maka dia ganti hati kita. Amin. Dia ganti apa? Hati kita. Kepadamu kuberikan hati yang baru, kepadamu kuberikan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi Kristen bukan kaleng-kaleng. Kekristenan bukan agama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, makanya Allah memberikan anaknya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemberian Allah yang terbaik, Dia memberikan dirinya. Tidak hanya dirinya, statusnya, harga dirinya. Untuk memberikan dirinya, Dia mesti jadi manusia dulu. Tidak cukup jadi manusia, Dia mesti dianiaya, disalibkan dan mati. Itu cara Tuhan memberikan dirinya. Saudara pikir itu mudah? Kita hanya diminta datang ke kebaktian begini aja, berat. Ya, kita hanya untuk datang menyembah Tuhan aja, malas. Saudara bisa bayangkan, saudara, untuk mengembalikan kita ke rancangan Allah yang semula tidak mudah. Allah menjadi manusia itu tidak mudah. Ya, di sini siapa yang kaya ingin miskin lagi? Enggak mau kan? Siapa yang sudah punya kedudukan tinggi mau diturunkan? Enggak mau kan? Siapa yang sudah cantik, bahkan ingin cantik lagi, dioperasi sama dia? Enggak mau dia jelek. Itu manusia, enggak sama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi saudara tahu Allah akan memberikan hati yang baru. Jadi tidak ada itu namanya mengikut Yesus dengan hati yang lemah, hati yang lama. Tidak ada itu. Tidak ada Yesus berarti. Saudara pikir Yesus mau tinggal di hati yang lama? No. Tidak. Yesus, saya katakan ini demi nama Tuhan, kita saja tidak mau tinggal di hati yang lama, di hati yang kotor. Emangnya Yesus mau tinggal di hati bekas tumpangan iblis? Dulu kita berdosa nih, dikuasai iblis nih. Hati saya dikuasai iblis nih. Dikuasai iblis, ditebus sama Yesus. Yesus mau tinggal di dalam hati saya. Digantinya hati itu, dikasihnya hati yang baru. Dia tidak mau tinggal di hati yang lama. Amin. Halo. Saudara, sama dengan kita beli barang bekas. Simpel saja. Siapa yang pernah beli? Jangan siapa. Saya pernah beli baju bekas. Pernah saya beli. Waktu Dimpu dulu masih jualan baju, ada jemaat kita Banggal Buto. Teng, nanti kalau ada yang kepala kasih tahu. Ya coba dulu. Beli baju bekas Monja itu. Saudara pikir begitu saya beli langsung saya pakai? Saya rebus. Ya, Bang, kata si Ate, ada Bang baju bagus cocok sama Bang. Ya, waktu itu masih 5.000, 10.000 masih murah. Ya, saya beli. Sampai di rumah saya rebus. Berapa kali saya merebus? Saya rebus 2 kali. Baru saya cuci, baru saya pakai. Kenapa saya rebus? Karena bekas orang punya. Halo? Karena bekas orang. Kita ini bekas iblis. Ketika Yesus menebus kita, Dia ganti hati yang baru. Dia ganti supaya hati ini jangan berbalik lagi sama iblis. Nah makanya, saudara koreksi hati saudara. Kita koreksi hati kita. Apakah kita masih pakai hati yang lama? Halo? Ini ngelamun atau mau dengar? Ya? Nah saudara, 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3
3. Sorry, bukan 18-16. 2 Korintus 3, 16, 17. Ayo sama-sama, biar jangan ngantuk ya, jangan bosan. 2, 3. Tetapi nah, ini hati yang merdeka. Sebab apabila seseorang berbalik, apa itu arti berbalik yang tadi? Barang siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhannya dan percaya dengan hatinya bahwa Yesus adalah juru selamatnya, maka orang itu harus berbalik hatinya. Tetapi apabila hati orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung penghalang, penghambat yang menghalangi kita dekat dengan Tuhan. Makanya banyak orang susah dekat dengan Tuhan. Siapa yang susah dekat dengan Tuhan? Menyembah Tuhan rasanya susah. Membaca kitab rasanya susah. Berdoa rasanya susah. Halo, ada nggak? Maaf, selubung belum diambil dari hatimu, saudaraku. Banyak orang yang tak bisa mengalir dengan hadirat Tuhan. Baru sebentar udah malas, udah lihat sana. Ada banyak orang, jujur saudara, karena kita ini tidak ada orang yang benar ini. Ya, kita yang tahu masih ada selubung yang membungkus, yang menyelimuti hati kita sehingga kita tidak pernah bisa dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengalir dengan Allah. Kita tidak bisa menikmati hadirat Allah. Saya dulu iri. Waktu saya belum kenal Tuhan, saya lihat adik-adik saya, kok bisa berdoa lama ya? Ternyata berdoa lama itu bukan karena banyak yang diminta, banyak yang dibilang, tapi mengalir dalam Roh Kudus menyembah Tuhan. Nah, saya lihat bapak saya bisa berdoa dari jam 5:30 pagi sampai jam 11 siang. Ngapain aja tuh? Ngapain aja tuh? Bapak saya di dalam kamar begini, saya intip masih begitu. Nanti saya intip lagi masih begitu. Karena dulu anggapan kita berpikir itu minta ini, minta itu, mau ini, mau itu, ingin itu, habis kamus. Amin. Begitu cara kita. Kalau begitu hatinya masih belum berbalik sama Tuhan. Saudara tahu gak? Hati kita berbalik sama Tuhan tuh tidak ada lagi di dunia ini yang kita ingini. Udah sampai di situ belum? Tidak ada lagi menariknya dunia ini. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Saudara, makanya pemberian Tuhan itu pertama dia berikan anaknya, Yesus. Yang kedua, tidak cukup Yesus, dia berikan apa? Roh. Sekali lagi roh. Sebenarnya tidak ada alasan orang untuk menolak dan tidak bisa menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti apa? Tadi malam saya mengajar di Mahakarya. Kalau botol ini saya isi dengan batu kerikil atau dengan batu, isi dengan batu. Setelah saya isi dengan batu penuh, masih bisa nggak saya isi benda lain? Isi pasir yang lebih halus dari batu. Masuk nggak? Masuk nggak Niko? Masuk Eko. Ya kan, masuk. Kira-kira benda apa lagi yang bisa masuk setelah saya masukkan pasir? Liquid, air. Masuk nggak? Masuk. Setelah air masuk, kira-kira benda apa lagi yang bisa masuk?
Nah, makanan yang belum tahu apa? Udara. Masuk nggak? Masuk. Roh Kudus, tidak ada alasan kita menolak Roh Kudus. Oh, udah penuh. Oh, sibuk. Oh, banyak urusan. Sekalipun hidupmu penuh dengan apapun, Roh Kudus itu seperti udara. Dia seperti angin. Dia bisa masuk dalam hidup saudara. Tidak ada ruangan yang menolak Roh Kudus, angin itu bisa masuk. Tapi kalau dia tidak bisa masuk, berarti yang terjadi kematian. Kalau udara tidak bisa masuk, apa yang terjadi? Anak-anak sekolah, halo? Kalau udara tidak bisa masuk, apa yang terjadi? Diam. Gimana semua masih nilai agama kalian? Bagus. IPA aja tidak bisa. Sederhana saja. Kalau udara tidak bisa masuk, yang terjadi apa? Matilah. Jadi apa kita? Jadi mayat lah. Itulah kematian yang sekarang sedang kita hadapi, kematian yang sudah menunggu kita di neraka sana. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidupmu, siapa yang akan menghidupkan engkau? Halo? Emas, uang, harta dan jabatanmu, itu hanya membawa engkau mati. Oke, kita penuhi hidup kita dengan segala lumbung-lumbung kekayaan. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, nggak ada udara, mati. Jadi saudara pikir Tuhan memberikan barang murahan? Ketika Allah memberikan Roh Kudus, saudara pikir itu murahan? Sekalipun udara ini gratis, jangan berani bilang itu murahan. Sama yang bilang udara itu murahan karena gratis. Pemilik bank yang terkaya di Portugis mati karena COVID. Anak gadisnya sharing di Instagramnya, dia lihat bapaknya dari jendela kaca, tidak bisa masuk. Kami orang paling kaya di Portugis. Dia berani mengklaim dirinya terkaya. Tapi ketika bapak saya berjuang dengan uangnya yang banyak itu, dengan hartanya yang berlimpah itu, dengan kekayaannya yang tak terhitung itu, dia sedang berjuang mencari sesuatu yang gratis. Anaknya ini yang tulis, itu pun tidak dia dapat. Matilah dia, sedang berjuang mencari yang gratis itu. Siapa bilang udara ini murah walaupun dia gratis? Makanya kita karena pakai hukum nafsu, hukum keinginan dunia, yang gratis selalu kita anggap murah. Sehingga kita tidak pernah menganggap Yesus itu yang termahal dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan mau jadi manusia. Dulu kita punya jemaat di Pancakarya itu Cina-Cina semua, keluarga dari Tendi, ipar saya. Yang datanglah si pemilik PT Pancakarya yang di pusat sana. Saya lupa nama bapak itu apa. Kepala di Pekanbarunya Pak Hendra, kepala untuk Bangkinang Pak Yasin. Yang pemilik ada di Jakarta. Sekali waktu dia datang ingin melihat proyeknya yang ada di Bangkinang. Dari Jakarta naik pesawat singgah di kantornya yang di Pekanbaru, Jalan Kuantang situ. Selesai bertemu dengan bos, dengan kepala cabang yang di Pekanbaru, dia bilang saya mau ke Bangkinang. Sini saya antar, kata Pak Hendra. Enggak, biar saya pergi sendiri. Ini orang rendah hati. Ada nggak mobil yang mau ke Bangkinang hari ini? Oh ada Pak. Mobil apa?
Dulu dalam truk mereka tuh warna biru-biru gelap gitu, puso-puso gitu. Pak, itu BM yang segini itu mau ke Bangkinang. Ya, saudara, mobil itu sudah hidup. Datanglah bapak yang punya PT ini, ditanyanya supir, mau ke Bangkinang ya? Iya. Dia naik di bak truk puso itu yang biasa bawa aspal. Dia berdiri di situ sampai di Bangkinang. Ini yang punya. Sampai di Bangkinang, Pak Hendra udah telepon sama Pak Yasin. Lupa saya lupa kali nama bapaknya. Itu bos udah jalan ke Bangkinang. Tak lagi sampai. Waktu tahun 90 masih cepat Bangkinang pokoknya. Sampai di Bangkinang, langsung ditanya, begitu mobil masuk, Pak Yasin langsung, loh, kok kamu sendiri? Mana bapak ini katanya? Nah, nggak ada kata supir, karena supir sebelahnya kosong, nggak ada. Tadi memang ada yang numpang, tapi di belakang. Wah, ajar kau katanya. Dia lihat di belakang. Ih, yang punya PT di belakang, di berdiri. Aduh, maaf. Lihat. Ya, tidak mudah. Bos, ada bos yang mau kayak gitu di sini. Jadi jangan kita anggap Tuhan itu murah karena dia rendah hati. Jadi kalau Tuhan mau masuk dalam hati kita, seharusnya kita bangga. Makanya Tuhan kalau mau masuk hati kita, dibikinnya hati yang baru. Dia nggak mau pakai hati yang lama. Sudah pikir mudah untuk jadi orang rendah hati gitu. Malah kita bangga. Mana supir? Sediakan mobil. Bahkan orang-orang bos itu pilih mobil lagi. Mana lah mau dia naik mobil saya itu? Ada tuh mobil Strada hitam tuh, yang udah banyak kiri kanan muka belakang. Tapi saya suka mobil. Saya dikasih hak menikmati, nggak bayar minyak, nggak bayar servis, kau pakai aja. Nah begitulah fasilitas dikasih Tuhan sama anak. Walaupun modelnya kayak gitu, Strada itu saudara, nggak pernah bikin rewel. Bapak Rian pernah pakai itu pada saat jantungan dia. Karena sepanjang jalan becek. Saya pikir dia udah pintar waktu itu pakai mobil. Kalau baru pintar juga dia, harus pakai gardan dulu. Pulang kami jam malam, jangan aku yang bawa bang. Ya, karena nggak ada jalan yang bagus, lumpur semua. Kita lewat jalan blok-blok sawit itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi tidak ada masuk. Dua ini yang Tuhan mau kasih. Nah, kenapa Tuhan mau memberikan Yesus? Kenapa Tuhan mau memberikan Roh Kudus? Saudara, karena kita sedang berhadapan dengan musuh terbesar kita, iblis. Nah, sini saya kasih tahu saudara, ya, siapa iblis dan siapa kita harus jelas. Siapa iblis, siapa saya, harus jelas statusnya. Ayo sekarang kita lihat dulu iblis. Siapa iblis itu? Sehebat apa dia? Matius pasal 24. Kemampuan iblis, kehebatan iblis, manusia 24, Matius 24. Ya, 23 dan 24 lah. Matius 24, 23 dan 24. 1, 2, 3.
pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya. Saudara tahu, iblis dengan segala kemampuannya, dia sanggup memalsukan Mesias. Dia sanggup menyerupai, karena dia kenal Yesus. Iblis itu kenal Yesus. Iblis itu tahu siapa Yesus. Iblis itu kenal Yesus, sehingga dia bisa menyerupai seolah-olah dia menjadi seperti Yesus, padahal bukan Yesus. Itu tingkat kehebatan iblis. Nah, saudara, tapi dia bukan Yesus, tapi dia bisa menyerupai seperti Yesus. Siapa yang akan ditipunya? Siapa yang akan bisa disesatkannya? Orang-orang Kristen yang hanya ingin cari-cari mujizat. Mudahkanlah Tuhan. Saudara jangan tergiur dan sama dengan doa orang. Dimudahkan Tuhanlah ini, dimudahkan Tuhanlah itu, dimudahkan Tuhanlah kerjanya, dimudahkan Tuhanlah rezekinya, dilapangkan kuburnya. Ya waktu digali lapangkan aja ya dulu. Jadi tidak perlu didoakan lagi. Gak apa-apa, mau gali kuburan langsung aja 5 meter kali 10 meter. Itu lapang, saudara bisa guling-guling di situ. Jadi orang yang hidup tidak perlu berdoa dilapangkanlah kuburnya. Kalau masih ada yang berdoa kayak gitu, nanti ada yang meninggal kita lapangkan lah. Dia mana gitu ya, bikin 3 meter kali 2 meter, nggak mau kasih bantal, kasih guling sekalian. Jika perlu bikin tiang gawang di situ. Kau tahu dia mau main bola, nanti dia bilang tidak ada temananku Pak Nabi itu. Ya itu temani kau. Iya. Orang Kristen tidak boleh minta dilapangkan itu, minta dimudahkan. Orang Kristen itu harus minta dikuatkan. Amin. Jadi iblis tahu mana kualitas-kualitas orang Kristen yang sedikit-sedikit mujizat, sedikit-sedikit mintalah berkat ini, mudahkanlah ini, mudahkanlah itu Tuhan. Maunya kita tinggal duduk-duduk aja dimudahkan. Nah, orang Kristen harus minta dikuatkan, karena Roh Kudus itu menguatkan. Amin. Karena hanya Tuhan yang bisa memberi kekuatan. Orang tua kita tidak bisa. Bisa nggak saudara mengadu, Mak? Banyak masalahku, Mak. Sini Mama kasih kekuatan. Tenaga dalam dari Samosi, dari pusuk bui Leon tondi. Nggak bisa. Paling mamanya bilang sabar ya Nang ya, sabar. Memang begitu nasib panjaitan itu. Kau yang harus sabar. Iya Pak, sudah tidak punya suami ya Pak. Ya. Dia nggak bisa kasih kekuatan. Paling dia bilang, paling bisa dibilangnya nanti lama Pak transfernya. Iya Pak, kuatlah sedikit. Ketika bilang transfer agak longgar sedikit nafasnya. Memang sebanyak-banyak apapun masalah, kalau banyak duit ada rindu. Ya, saudara, nah kembali ke sini. Iblis sanggup menyerupai Yesus. Di dalam 2 Korintus pasal ke-11, saudara lihat. Ya, nah siapa yang tahu ada iblis di sekitar hidupnya?
Jangan saudara pikir iblis datang dengan wajah asli orisinil. Dia datang tidak dengan wajah aslinya. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Saudara tahu, ketika iblis itu datang kepada kehidupan kita dengan malaikat terang. Nah, makanya kita perlu Roh Kudus itu. Iblis menyerupai malaikat. Iblis bisa memalsukan Yesus. Tapi kita, orang yang serupa dengan Tuhan, tidak bisa ditipu sama iblis. Seharusnya begitu hukumnya. Amin. Siapa di sini yang pernah berbohong? Gak ada ya, cuma saya. Yang pernah berbohong angkat tangan. Alhamdulillah. Coba kita ingat waktu kita berbohong. Selalu berbohong pakai muka siapa? Jika perlu muka Tuhan kita tempel. Iya, benar aku gak bohong. Sumpah, Tuhan tahu. Waktu kita bohong aja, kita itu udah pintar. Siapa di sini yang tidak pernah bohong? Tidak meyakinkan orang. Muka kita muka innocence gitu kan. Kok selingkuh ya? Enggak selingkuh. Aku orang setia kok. Tapi setia kepada 5 wanita. Ya, coba kita bayang-bayang, jangan-jangan kita ini dapat didikan juga dididik dari setan. Karena ketika kita berbohong, siapa anak-anak yang pernah ditanya mamanya? Dia, kemana awalnya? Sudah rumah. Betul. Darah kelaminnya. Itu mukanya memelas. Ya, itu mukanya kayak muka baik. Ya, itulah yang harus kita buang. Amin. Begitu Yesus masuk itu gak ada lagi. Halo? Gak ada, cuma musuh Tuhan. Yang lainnya belum bertobat. Tapi tadi semuanya berbohong. Iya. Jangankan kita bicara malaikat, bicara kita aja lah dulu. Makanya kita kan suka, jangan kita lihat apa selumbar di mata orang. Padahal di depan kita satu tangan sawit. Balok di mata orang kau lihat. Selumbar di mata orang kau lihat. Tapi ada balok di mata tidak kita lihat. Nah, sekarang kita mau melihat. Ketika kita berbohong, kita sedang pakai muka siapa? Begitu juga iblis. Ketika dia mau menjatuhkan kita ke dalam dosa, maka dia pakailah wajah malaikat itu supaya kita percaya. Makanya saudara, kalau menerima Yesus, hatinya harus baru supaya kita tahu tipu daya iblis. Amin. Kalau hati kita tidak hati yang baru, jangan harap Yesus ada di situ. Makanya kalau seseorang percaya kepada Yesus, hatinya berbalik kepada Tuhan. Dan ketika hatinya berbalik kepada Tuhan, Tuhan ambil selubung. Dia ambil penghalang-penghalang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia bukakan itu supaya Roh Kudus bisa masuk. Tuhan buka tutupnya ini. Nah, ibarat selubung ini ya, harus dibuka baru bisa masuk Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu baru Kristen yang benar. Itulah baru Kristen yang sesungguhnya. Ketika kita menjadi orang yang hati yang baik. Di dalam kitab Matius pasal 5. Nah, sini kita bisa koreksi, bisa melihat hati kita udah benar.
Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Dari 16 lah, dari 16. Matius 15 ayat 16. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Ayat 17, silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan. 2, 3. Tidak jauh katamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke tempat. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Terus 2, 3. Ini Yesus bicara hati. Itu makanya Yesus tidak mau pakai hati yang lama. Kalau saudara menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, dia buanglah. Karena dari hati yang lama itu timbul segala pikiran yang jahat, maka yang keluar jahat. Ya, pembunuhan. Kalau yang masuk kebencian, yang nanti keluar pembunuhan. Kalau yang masuk pornografi, nanti yang keluarnya perzinahan, percabulan. Kalau yang masuk keinginan, ingin punya orang, ingin punya syahdu, yang keluar pencurian, palsu dan hujat. Nah, ini semua keluar dari hati manusia, karena itu yang ada di dalam. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus kita terima, dia tidak pakai hati yang begini. Nah, sekarang pertanyaannya, hati yang begini masih ada nggak? Masih, Pak Pendeta. Berapa? 30%. Itu sama aja. Saudara 30%. Tadi ada pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Saudara buang 70%, tinggal 30%. Yang mana yang saudara mau tinggalkan? Saya kasih pilihan nih. Mungkin kita kan, ya kita kan gak sempurna Pak Pendeta. Ya masih ada sedikit-sedikit. Oke, yang sedikit itu yang mana? Tunjukkan. Yang sedikit itu yang mana? Yang agak sedikit apalah Pak Pendeta, yang ringan-ringan di situ. Anda tinggal 20% lagi. Oke lah, pikiran jahat. Masuk pikiran jahat, keluarnya apa? Pikiran setan. Sama aja kan? Dosa juga. Jadi saudara jangan mau ditipu iblis. Nah, kenapa kau minum? Sedikit ya Pak Pendeta. Sedikit kan gak bikin malu. Ya, sedikit-sedikit lama-lama kau jadi dikit. Kenapa kau main judi? Sedikit ya, 1000 ya Pak Pendeta. Ini 1000. Nah, manusia kan selalu begitu. Padahal itulah dosa yang sedang ditipu iblis. Halo? Maka hati ini harus diganti sama Tuhan. Siapa yang mau Tuhan hatinya diganti? Kalau tidak diganti, Tuhan jangan pikir mau tinggal. Tidak. Tuhan tidak akan tinggal kalau hatinya nggak dikasih Tuhan hati yang baru. Saya mau yang baru. Itu harga mati? Ya, Tuhan bilang itu harga mati. Nggak ada pilihan lain, tidak. Kalau Tuhan mau tinggal di hati saudara, dia akan ganti hati yang lama, dia kasih hati yang baru. Dia akan buang hati yang keras, dia akan beri hati yang lembut. Amin. Dia akan buang hati yang bebal, dia akan kasih hati yang taat, atau tidak sama sekali. Jangan main-main ikut Tuhan. Mari kita berdoa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan
wajah-Mu. Inilah rinduku Tuhan, inilah rindu kepadamu, kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu, menyembahmu. Seluruh hidupku, seluruh hidup memujimu, memujimu. Ku memujamu, ku memuja, ya Allahku, ya Allahku. Katakan kepada Tuhan, ku berikan, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu. Tidak hidupku, setiap waktu. Katakan jalanmu Tuhan. Amin. Terimalah Yesus. Dia akan mengganti hati kita. Inilah rindu kepadamu Tuhan, kepadamu. Segenap hatiku, segenap hati menyembah. Oh, seluruh hidupku memujimu, seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu Tuhan, ya Allah, ya Allah. Angkat suara kita saudara. Ku berikan hatiku, Lord, I give you my heart, give you my soul. Semuanya, semuanya. Dia hidupku, setiap waktu. Nyatakanlah, ku berikan dan jiwaku, semuanya Tuhan. Bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Katakan Tuhan, katakan ku berikan, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Berikan hati yang baru kami. Nyatakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Saya mengatakan hari ini, siapa yang mau diberikan hati yang baru, Yesus tidak akan tinggal di hati yang lama. Bagi berdiri dengan saya, kita tak main-main dengan Tuhan. Kita tak main-main dengan Allah. Tuhan mau lihat hati. Jangan lagi membawa kepalsuan kepada Tuhan. Yesus, ubah hati kami. Berikan aku hati yang baru Tuhan. Berikan aku hati yang baru. Haleluya.
menyembahmu seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu ya Allahku, jamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya. Sembah Dia dengan hati. Aku percaya Tuhan, aku percaya Yesus. Saudara, percaya dengan hati artinya engkau punya hati yang baru. Jangan katakan engkau percaya kepada Tuhan dengan hatimu yang lama. Itu dusta. Engkau percaya dengan hati yang lama, itu bentuk penyangkalanmu dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan saudara pikir saudara percaya dengan hati yang lama, dengan hati yang dari situ keluar pencabulan, pembunuhan, perzinahan. Dari hatimu keluar kelicikan, kepalsuan, tipu daya. Terus engkau berkata, hatiku percaya. Itu hati iblis. Itu bukan hati Tuhan. Jangan engkau mau ditipu sama iblis. Orang Kristen terlalu banyak ditipu iblis. Kita tak pernah punya hati yang baru. Dan ternyata Yesus tak pernah tinggal di hati kita. Karena Yesus sudah bilang, kalau Dia mau tinggal di hati kita, Dia ganti hati kita dengan hati yang baru. Kalau tidak mau, Yesus jangan harap mau tinggal di hati. Siapa yang mau? Itu keputusan saudara. Walaupun Tuhan menjadi manusia bukan berarti Dia murahan. Walaupun udara ini kita dapat dengan gratis, bukan berarti itu murahan. Hargai Tuhan, hormati kerendahan hatinya, berikan tempat yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami bertobat, supaya kami tidak mengikuti kekristenan ini dengan main-main. Kami adalah orang-orang yang diselamatkan, yang dikembalikan ke dalam rancangan Allah yang semula. Kami adalah orang-orang yang dikembalikan, hati kami dikembalikan, jiwa kami dikembalikan kepada rancangan semula yang dari Tuhan, seperti sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menjadi manusia dan datang kepada kami. Aku terima Yesus dalam hidupku. Aku terima Yesus sebagai Allahku, sebagai Raja, sebagai Tuhan. Aku terima Roh Kudus supaya aku hidup
supaya aku hidup. Doakanlah itu saudaraku kepada Tuhan. Jangan saudara pikir saudara akan selamat. Roh Kudus itu menghidupkanmu. Udara ini menghidupkan, oksigen yang ada di udara ini menghidupkan kita. Tapi itu hanya sementara. Roh Kudus yang diberikan itulah yang menghidupkan engkau. Engkau tolak, engkau mati. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau jemaat ini jemaat yang masuk surga. Hamba mau jemaat Tuhan ini adalah jemaat yang punya tempat di surga. Kami tidak minta dimudahkan rezeki di lapangan kubur. Kami tidak minta roti, kami tidak minta pakaian, kami tidak minta uang banyak. Satu hal yang kami minta, Tuhan, Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan yang menjadi Yesus yang mau tinggal di hati kami. Tinggal di hati kami. Roh Kudus, Roh yang menghidupkan, tinggallah di dalam kami. Itu sudah sangat melimpah bagi kami. Kami akan bisa menghadapi segala kesulitan. Tipu daya iblis kami akan dikuatkan. Kami tidak menjadi orang-orang cengeng di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Menjadi kuat dan menghadapi kehidupan yang ada pada saat ini. Itu saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita diberikan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpuji dan nama-Mu, bagimu segala kemuliaan, hormat dan kemuliaan. Hanya Engkau berkatilah persembahan ini, persembahan yang berkenan. Ajar kami Tuhan yang terbaik.